Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tiara Kisti Karima. Dalam video ini saya akan mempresentasikan makalah tugas besar 2 Bahasa Indonesia yang berjudul Fakir Berbahasa Indonesia. Dosen pengampu saya pada mata kuliah Bahasa Indonesia adalah Bapak Dr. Andes Sumardi, MPD. Latar belakang pada makalah ini, Indonesia memiliki keberagaman bahasa dari berbagai suku dan budaya. Seperti yang kita ketahui, Indonesia memiliki pulau dari Sabang sampai Merauke, yang dimana dalam pulau-pulau tersebut terdapat berbagai macam suku, budaya, dan berbagai macam juga bahasa. Namun, pemerintah menetapkan bahasa resmi negara Indonesia, yaitu adalah bahasa Indonesia, yang menjadi bahasa penunjang komunikasi antar suku di Indonesia. Sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia memiliki berbagai macam fungsi, yaitu sebagai bahasa resmi negara, bahasa pengantar di lembaga pendidikan, alat perhubungan pada tingkat nasional bagi kepentingan menjalankan roda pemerintahan, pembangunan, dan alat pengembangan kebudayaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, seni, serta teknologi modern. Namun, seiring berjalannya waktu, masyarakat Indonesia mulai mempelajari bahasa asing, yaitu bahasa Inggris, yang sering ditemui di sekolah-sekolah. Tidak juga jarang sekolah yang berstandar internasional itu menggunakan bahasa Inggris ya untuk sehari-harinya. Sehingga murid-murid di sana itu lebih mahir dalam bahasa Inggris dibanding bahasa Indonesia. Karena bahasa Inggris menjadi bahasa utama di sekolah mereka. Bagus, namun apabila tidak diimbangi dengan belajar bahasa Indonesia yang baik dan benar, hal ini tentunya akan menjadi penyebab kefakiran bahasa Indonesia yang akhirnya sekarang banyak dialami oleh masyarakat Indonesia, terutama adalah generasi muda. Rumusan masalah dalam makalah ini, yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan fakir, yang kedua apa yang dimaksud dengan kosakata, yang ketiga apa yang dimaksud dengan padanan kata, yang keempat bagaimana eksistensi bahasa Indonesia terhadap maraknya bahasa asing. Tujuannya yaitu untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan fakir, kosakata, padanan kata, dan untuk mengetahui bagaimana eksistensi bahasa Indonesia terhadap maraknya bahasa asing. Manfaat dari makalah ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai kefakiran berbahasa Indonesia bagi pembaca maupun penulis. Memasuki pengertian fakir. Fakir sendiri berasal dari bahasa Arab, yaitu fakr, yang artinya adalah tulang punggung. Tulang punggung di sini dimaksudkan adalah tulang punggung yang patah. Artinya bahwa beban yang dipukulnya terlalu berat sehingga membuat tulang punggung tersebut patah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pengertian fakir sendiri adalah orang yang sangat berkekurangan, orang yang terlalu miskin, orang yang dengan sengaja membuat dirinya menderita kekurangan untuk mencapai kesempurnaan batin. Bisa disimpulkan dalam pengertian fakir ini, bisa juga dipandang seperti ketidakmampuan seseorang dalam melakukan sesuatu, lemahnya seseorang dalam melakukan sesuatu. Berarti dalam hal ini, fakir berbahasa Indonesia berarti maksudnya adalah ketidakmampuan untuk berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Selanjutnya adalah pengertian kosakata. Kosakata sendiri adalah sekumpulan kata yang dikenal oleh banyak orang atau merupakan bagian dari bahasa tertentu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kosakata adalah perbendaharaan kata. Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa kosakata merupakan kumpulan yang digunakan oleh seseorang dalam proses berkomunikasi baik lisan maupun tulisan. Kemudian, eksistensi bahasa Indonesia terhadap maraknya bahasa asing. Eksistensi bahasa Indonesia di tengah maraknya bahasa asing ini patut menjadi perhatian. Masyarakat Indonesia kini semakin banyak yang merasa lebih nyaman berkomunikasi dengan mencampurkan bahasa Indonesia dengan bahasa asing. Bahkan banyak juga yang memilih untuk berkomunikasi menggunakan bahasa asing dibanding bahasa Indonesia. Seperti yang tadi saya sudah sebutkan bahwa banyak sekolah internasional sekarang di Jakarta terutama yang mewajibkan muridnya untuk memakai bahasa Inggris sebagai bahasa
komunikasi mereka di sekolah, sehingga itu akhirnya membuat mereka tumbuh menjadi remaja atau anak yang bahasa sehari-harinya adalah bahasa Inggris, dan malah mereka kurang pengetahuannya terhadap bahasa Indonesia, padahal mereka tinggal di Indonesia, seperti itu. Tidak hanya di sekolah-sekolah, penggunaan bahasa asing ini, terutama bahasa Inggris ini juga seperti sedang digandrungi oleh masyarakat muda ya terutama. Yang sekarang ini ada istilah namanya bahasa Jaksel itu. Yang dimana bahasa Jaksel ini tuh perpaduan antara bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Bahasa Inggris yang cuma satu kata kemudian digabungkan dengan bahasa Indonesia sehingga menjadi satu kalimat. Seperti contohnya itu kayak aku literally capek banget. Aku dan literally itu kan merupakan bahasa yang berbeda ya. Aku adalah bahasa Indonesia, kemudian literally adalah bahasa asing, yaitu bahasa Inggris. Capek banget adalah bahasa Indonesia, yang akhirnya dijadikan kalimat dan disampaikan begitu, mau dari lisan maupun tulisan. Padahal tidak semua orang mengerti apa yang dimaksud dengan aku literally capek banget, sehingga pesan yang diterima oleh pendengar atau pembaca itu kadang tidak tersampaikan. Selain itu, mereka terkadang merasa lebih percaya diri dan lebih merasa gaul ketika mereka menggunakan bahasa asing. Yang seperti contoh kecilnya itu, beberapa dari kita, beberapa dari generasi muda, itu lebih milih untuk mengatakan sorry daripada kata maaf. Kemudian kesimpulan dari makalah Fakir Berbahasa Indonesia ini adalah, bahasa merupakan identitas yang cukup mudah dikenali. Melalui bahasa, seseorang dari negara lain dapat dengan mudah mengetahui bahwa orang tersebut dari negara mana, karena bahasa erat kaitan dengan karakter. Di Indonesia segini makin marak penggunaan bahasa asing. Alih-alih mengikuti perkembangan zaman, bahasa asing malah merusak tatanan kosakata bahasa Indonesia yang baik dan benar. Karena semakin banyak masyarakat Indonesia, terutama generasi muda yang berkomunikasi dengan memadankan kosakata bahasa Indonesia dan bahasa asing. Hal tersebut membuat masyarakat Indonesia seringkali tidak memperhatikan penggunaan bahasa yang baik dan benar. Karena hal tersebutlah, masyarakat Indonesia terlihat seperti fakir berbahasa Indonesia. Saran dari saya selaku penulis, dengan mengetahui seberapa jauh eksistensi bahasa Indonesia terhadap maraknya bahasa asing, yang membuat masyarakat Indonesia terlihat fakir berbahasa Indonesia, diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat Indonesia, terutama generasi muda, untuk mulai tertarik memahami dan mempelajari penggunaan bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah Indonesia yang baik dan benar. Kemudian mereka dapat mempraktikannya ketika berkomunikasi baik lisan maupun tulisan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.